obat dan distribusi obat. Retail farmasi adalah kegiatan menjual barang dan jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri maupun keluarga. Faktor yang dipertimbangkan oleh toko dalam memilih produk yang pertama yaitu variety atau kelengkapan produk yang dijual. Yang kedua yaitu what or breed atau produk perlengkapan dari produk utama. Yang ketiga yaitu depth atau menyediakan berbagai macam karakteristik produk. Yang keempat yaitu konsistensi. Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga. Yang kelima yaitu balance atau menjual yang sesuai dengan jenis usaha dengan pasar sasaran. Unsur-unsur bauran retail. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko, dan barang dagangannya. Yang kedua yaitu harga. Penetapan harga di bawah pasar dilakukan oleh partikel yang mempunyai biaya operasional yang rendah dan volume yang tinggi. Penetapan harga di atas harga pasar atau penetapan harga yang ditetapkan oleh toko yang sudah baik dan terkenal. Yang ketiga yaitu promosi, yang terdiri dari iklan, penjualan langsung, promosi penjualan. Yang keempat yaitu pelayanan, di mana pelayanan adalah suatu kegiatan konsumen untuk dilayani yang berhubungan dengan produk yang dijual. Yang kelima yaitu fasilitas fisik, atau yang berkaitan dengan interior dan eksterior toko. Proses perencanaan strategi pemasaran retail. Yang pertama yaitu jelaskan tujuan bisnis atau misi bisnis. Yang kedua yaitu laksanakan pemeriksaan situasi yang melalui faktor pasar, persaingan, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu jelaskan kesempatan. Yang keempat yaitu evaluasi kesempatan strategis untuk meningkatkan keuntungan. Yang kelima yaitu menentukan tujuan khusus dan mengalokasikan sumber daya untuk pengolahan, kerangka waktu, dan investasi. Strategi retail dalam menentukan target pasar. Yang pertama yaitu strategi pemasaran tanpa pembeda. Perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran ini hanya menawarkan satu macam produk dan mencakup seluruh pasar, bertujuan untuk menanamkan image kuat produknya kepada para konsumen. Yang kedua yaitu strategi pemasaran dengan pembeda. Pemasaran yang kedua dengan membedakan target pasar sesuai kebutuhan konsumen. Berbagai variasi kebutuhan yang dibutuhkan para konsumen menjadi faktor pendorong pelaku bisnis membedakan target pasar mereka. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran terkonsentrasi. Hanya terfokus memasarkan produknya kepada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, sehingga pemasaran produk hanya ditunjukkan kepada kelompok pembeli yang paling berpotensi. Kompetisi di tengah industri retail farmasi. Kompetisi dalam industri ini terutama didorong oleh strategi harga atau pricing strategi dan skala ekonomi. Bagaimanapun, secara internasional, jaringan waralaba toko obat modern yang di akhir-akhir ini memasuki para industri retail farmasi. Indonesia membawa konsep-konsep baru dalam bisnis retail produk farmasi. Konsep-konsep pemasaran modern tersebut selain menawarkan lebih banyak jenis produk, juga layanan kenyamanan lingkungan seperti tata ruang toko untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Paling tidak terdapat 4 landasan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pada varietal produk farmasi, yaitu yang pertama pricing strategi, yang kedua quality of service, yang ketiga product range strategi, dan yang keempat yaitu seed strategi. Kompetisi ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu diantaranya para pelaku konvensional seperti apotik dan toko obat, serta kompetisi di antara para pemain konvensional pada dasarnya hanyalah berpatokan pada strategi harga atau pricing strategi, sementara pemain besar dan modern bersaing pada basis yang telah kompleks sebagaimana disinggung sebelumnya.
Krisis telah memaksa para varietal farmasi masuk ke dalam iklim kompetisi yang sangat keras. Turunnya daya beli masyarakat Indonesia akibat depresi rupiah, meroketnya angka inflasi, dan meningkatnya angka pengangguran telah menyebabkan pasar menjadi lesu. Switching cost atau biaya untuk perpindahan kepada penyedia produk lainnya bagi para konsumen dapat dikatakan nihil. Oleh karenanya sangatlah mudah bagi para konsumen untuk mengalihkan kebiasaan membeli mereka dari produk-produk farmasi bermerek atau branded menjadi produk-produk farmasi kelas 2 atau bahkan beralih pada pengobatan tradisional atau jamu. Obat-obatan alternatif untuk pengobatan sendiri seperti obat Cina dan jamu menjadi semakin populer di Indonesia.